Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang menonton video ini? Semoga sehat selalu dan selama menjalankan aktivitas di muka bumi yang Allah cinta ini. Kamu guru pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah seorang mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan saya ibu guru terviral sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Syaidah Aisyah Radiana. Baik teman-teman, di tanggal 20 September 2025 uh, 20 September 2025 ini aku hari Sabtu kan libur ya teman-teman, guru udah libur, jadi aku dari pagi start dari jam 2 buat proposal ke Allah sampai tahajud dan lain-lainnya sampai sholat subuh lanjut bersih rumah dari ujung lah sampai bersih lah semuanya. Jadi kan aku ada proposal kemarin, minta proposal sama Allah di dalam jurnalku, proposalku ya. Ambil dulu proposal. Masih ada ini tadi pagi nih. Enggak lah, di awal aja. Nih. Di nomor 9 ya teman-teman. Aku tutupin ya. Aku nggak mau nampak ini nomor 9. Aku tulis ya. Iya. Alhamdulillah my home has clean and make me happy. Itu awal aku membuat journaling project to help my God ya. Jadi teman-teman bisa tulis juga seperti aku juga, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pagi itu kita journaling dulu ataupun proposal dulu yang minta sama Allah apa yang mau kita lakukan buat project apa yang kita lakukan. Jadi aku tuh ada project yaitu rumah aku pengen di comfortable and clean gitu. Jadi ada suatu saat alhasil ketika kita minta bersih rumahnya, didatangkanlah si Raden Bagus teman-teman. Didatangkan si Raden Bagus mengacak-ngacak rumahku, semuanya dikasih tele ya dikasih kotorannya di mana-mana, di depan, di ruangan tamu ini, masya Allah, bikin astagfirullahaladzim, istighfar berkali-kali teman-teman. Jadi ketika kita ya ingin sesuatu yang bersih, maka kotor itu sama Allah ditampakkan. Jadi segala penjuru rumahku itu ditampakkan kotornya, dibuat kotor sama Raden Bagus. Jadi alhasil rumahku itu ya mau nggak mau ya kan teman-teman, ketika udah Raden masuk ke rumah pasti kita akan bersihin rumah kita, bagaimana bersih kan teman-teman. Jadi kalau kita mau doa, pas ketika kita ingin dikabulkan doanya, kita akan dikasih ujian seperti itu teman-teman, seperti saya saat inilah. Jadi ini rumah saya udah saya rapikan, udah saya bersihkan ya. Jadi kali ini aku mau bahas ya teman-teman, manfaat bersih rumah di dalam Islam sebagai seorang muslimah apa aja. Ayo kita langsung bahas ya teman-teman. Rumah bagi seorang muslimah memiliki banyak manfaat teman-teman, tidak hanya dari fisik dan kebersihan, tapi juga dalam konteks spiritual dan mental sesuai ajaran Islam. Aku gini teman-teman, maaf ya sedikit, karena aku kalau misalnya bersih aku tuh bawaannya kayak gini, pilek dan lainnya, karena aku alergi dengan bulu-bulu dan debu-debu teman-teman. Saya tinggal di daerah pegunungan ya teman-teman.
Islam menekankan pentingnya kebersihan. Membersihkan rumah adalah salah satu wujud nyata dari bagi seorang muslim dari pekerjaan rumah tangga, melainkan sebuah amal ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Tentu kita harus memulainya dengan bacaan basmalah, teman-teman. Dengan membersihkan rumah, Anda menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang mana beliau dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai kebersihan dan kerapian. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ayat 222, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Membersihkan rumah berarti menciptakan lingkungan yang suci dan bersih, tempat yang disukai oleh Allah. Dengan demikian, rumah akan menjadi tempat yang penuh berkah dan mendatangkan energi positif, serta terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Masya Allah. Seperti itulah teman-teman. Jadi ketika kita dibersihkan, ketika kita ingin bersih, kita makin dekat sama Allah. Kenapa? Karena binatang binatang itu pun juga merasa bukan tempatnya lagi. Udah dibersihkan, dikasih pewangi atau dia buat wangi-wangi gitu, akan menghilangkan para sirah dan bagus dan lainnya. Yang ketiga, mendukung keusyukan ibadah. Teman-teman, perempuan adalah tempat nyamannya itu adalah rumah, teman. Jadi rumah adalah pusat ibadah bagi seorang muslimah. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, sholat sunnah dan ibadah lainnya di rumah lebih utama, ya, bagi seorang muslimah. Tapi kalau bagi seorang muslim, seorang laki-laki diwajibkan sholatnya di masjid. Kalau perempuan lebih utama di rumah. Jadi rumah itu adalah istananya seorang perempuan. Ya, rumah yang bersih dan rapi akan menciptakan suasana yang tenang dan nyaman untuk beribadah. Ketika tempat sholat bersih dan dari debu dan kotoran, pikiran kita akan lebih fokus dan khusus saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga kesehatan fisik dan mental. Secara umum, membersihkan rumah memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan. Kalau secara kesehatan fisik, ya, membersihkan rumah dapat menyingkirkan kuman, debu, dan alergen yang bisa menyebabkan penyakit. Lingkungan yang bersih adalah kunci dari kesehatan seluruh anggota keluarga. Kalau semoga kita selalu bisa menjadi pribadi yang terus membersihkan rumah dan rumahnya itu clean, tidy, uncomfortable for us, gitu teman-teman. Yang kedua, kesehatan mental. Aktivitas bersih-bersih rumah meskipun terlihat melelahkan, ternyata dapat menenangkan pikiran. Sebuah rumah yang berantakan seringkali menciptakan perasaan cemas, stres, dan tidak nyaman. Sebaliknya, saat rumah menjadi bersih dan rapi, Anda akan merasa kepuasan dan ketenangan batin, sakinah, yang merupakan salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini memang benar sekali teman-teman. Jadi ketika aku tuh suka rumah yang bersih, tapi aku kayak punya penyakit mental gitu teman-teman. Kadang kalau punya barang itu suka menimbun-nimbun gitu. Itu kalau misalnya aku terus nimbun, itu akan menjadi kena mental penyakit yang suka nimbun barang gitu teman-teman. Jadi semenjak aku kenal dengan konsep sederhana, minimalis gitu, aku mulai menyimbangkan gitu teman-teman, yang nggak perlu kupakai aku buang langsung gitu, atau yang bisa didonasikan langsung aku donasikan tanpa aku tahan-tahan. Tapi mungkin ada sedikit kesulitanku untuk decluttering ya teman-teman, yaitu di suami. Kadang suami itu suka banget dia sayang gitu. Kalau aku langsung buang aja karena mikirnya nanti aku kena mental di situ. Karena membersihkan barang-barang begitu banyak ya teman-teman, itu membutuhkan fisik dan mental yang banyak juga. Tapi ketika kita punya sedikit barang,
Maka kita ketika ada kotor langsung kita bersihkan, jadi nggak sampai numpuk-numpuk kayak piring. Piring dulu aku buat rak piring, tapi sekarang aku nggak pakai rak piring lagi teman-teman. Aku hanya buat apa namanya, alas tutup piring, kemudian piringnya cuma aku kasih secukupnya, kami aja, nggak ada pakai rak piring-piring segala. Kemudian kalau untuk gelas aku taruh di tempat yang 6 canteng 6 itu ya. Ada tempat gitu yang ada isinya 6, itu aku cukupin di situ aja. Nanti kalau habis langsung dicuci teman-teman. Seperti itu. Kalau sendok juga seperti itu. Nggak banyak-banyak, sengaja nggak banyak-banyak karena kalau misalnya banyak nanti aku bakal masih menerapkan mental yang menunda-nunda, kemudian mental menimbun-nimbun barang gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita mulai sekarang memperbaiki diri dengan membersih-bersih barang kita agar mental kita tetap sehat dan lingkungan kita di rumah kita itu rapi dan bersih teman-teman. Ini teman-teman masih lihat ini masih gordennya aku bersihkan juga. Aku tukar ya di belakang itu. Tuh gordennya aku tukar. Tapi memang belum dikasih apa namanya, yang atasnya belum diborkan karena masih pakai yang lama, pakai yang di rumah yang dulu aku buat konten di Crafty teman-teman. Oke lanjut ya teman-teman, yang kelima meneladani sifat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW teladan baik bagi umat Islam. Beliau senantiasa menjaga kebersihan dari diri dan lingkungan. Dengan membersihkan rumah seorang muslimah secara tidak langsung meneladani akhlak mulia beliau dan menjadikan bagian dari gaya hidup. Ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan umum Wasallam. Jadi teman-teman ada 5 tadi ya. Dunia plus akhirat. Ini akan kebersihan fisik, ketenangan jiwa, dan ketaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kenapa aku buat video ini karena aku juga mau merefleksikan lagi satu harian ini apa yang sudah aku lakukan dan menjadi itibar untuk diriku lagi pribadi dan untuk konsisten, dimana aku mau my home clean, tidy, and comfortable gitu teman-teman. Mungkin sampai sini aja video yang saya bisa sampaikan. Semoga menjadi itibar untuk saya sendiri, dan jika ada yang baik yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang saya sampaikan atau kurang berkenan, boleh di komentar dan mohon kritikannya, dan itu kekurangan saya dan kebodohan saya dan juga bisikan-bisikan setan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu belum punya seorang idol, mari sama-sama hijrah menemukan idol kamu sendiri, baik dari umum mukminin ataupun dari para sahabat. Mari sama-sama kita temukan idol kita dari para mukmin atau para sahabat. Semoga nanti di akhirat ketika kita ditanyakan apa yang kamu lakukan, kami mencintai, kami melakukan apa yang para sahabat lakukan atau para umum mukminin lakukan, karena kami mencintai Rasulullah SAW. Semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah video yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.